Timnas Indonesia U17 berpeluang menang 2-0 atau selisih 2 gol atas Timnas Yaman U17 di matchday kedua grup C Piala Asia U17 2025 yang dilangsungkan di Al Faisal Stadium, Jeddah, Arab Saudi, pada Senin, 7 April 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Lantas, apa saja indikatornya kenapa Timnas Indonesia U17 berpotensi meraih kemenangan? 1. Mental kuat Timnas Indonesia U17. Secara mental, skuad Timnas Indonesia U17 tidak kalah dari Yaman U17 yang baru saja menang 2-0 atas Afghanistan U17. Sebab, skuad Garuda Asia julukan Timnas Indonesia U17 baru saja menang 1-0 atas salah satu favorit juara Piala Asia U17 2025, Timnas Korea Selatan U17. Kemenangan atas Korea Selatan U17 merupakan yang pertama dicetak Timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17. Dalam 3 pertemuan sebelumnya, skuad Garuda Asia julukan Timnas Indonesia U17 hanya mendapatkan 1 imbang dan 2 kalah. Karena itu, peluang Timnas Indonesia U17 menang atas Yaman U17 cukup terbuka. 2. Pertahanan super kuat. Pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto, berhasil menyajikan pertahanan Grendel di pertahanan skuad Garuda. Tercatat dalam 4 laga resmi terakhir, Timnas Indonesia U17 tidak pernah kebobolan. Timnas Indonesia U17 terpantau menang 1-0 atas Kuwait, menghancurkan Kepulauan Mariana Utara 10-0 dan bermain 0-0 dengan Australia di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Terbaru, Timnas Indonesia U17 berhasil membuat para pemain Timnas Korea Selatan U17 kesulitan. Bek Timnas Indonesia U17, Mathew Baker, memiliki misi besar di Piala Asia U17 2025. Ia menargetkan Timnas Indonesia U17 mencetak banyak clean sheet sekaligus berupaya mengantarkan Timnas Indonesia U17 melaju jauh di Piala Asia U17 2025. Saya pribadi ingin menjaga clean sheet. Jika bisa, saya ingin mencetak gol atau berkontribusi terhadap target kami, kata Mathew Baker. 3. Hasil positif lawan tim serupa. Timnas Indonesia U17 pernah menghadapi 2 lawan yang pernah ditantang Yaman U17, yakni Australia dan Vietnam. Hasilnya Timnas Indonesia menang 5-0 atas Vietnam di perebutan posisi 3 Piala AFF U16 2024 serta menahan Australia 0-0 di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Di sisi lain, Yaman U17 gagal menang saat dihadapkan 2 laga di atas. Yaman U17 bermain 1-1 dengan Vietnam U17 di kualifikasi Piala Asia U17 2025, serta tumbang 3-5 dari Australia di laga uji coba jelang Piala Asia U17 2025. Berikut jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U17 versus Yaman U17 di Piala Asia U17 2025. Senin, 7 April 2025 pukul 22 WIB. Pelatih Timnas U17 Yaman Samer Saleh berbicara mengenai Timnas U17 Indonesia jelang duel di Piala Asia U17 2025. Yaman akan melawan Timnas U17 Indonesia pada matchday kedua grup C Piala Asia U17 2025 di Prince Abdullah Al Faisal Stadium, Jeddah, Arab Saudi, Senin, 7 April 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Samer Saleh buta dengan Timnas U17 Indonesia karena belum pernah bertemu. Ia akan menguliti bagaimana tim berjulukan Garuda Asia itu bermain. Kami belum pernah bermain melawan Indonesia sebelumnya, tetapi kami akan menganalisis secara mendalam semua aspek permainan mereka, yang pasti akan sangat membantu, kata Samer Saleh dilansir dari laman AFC. Selain menganalisis lawan, Samer Saleh juga akan mengevaluasi timnya untuk lebih baik. Tim kami juga akan mencermati kekuatan dan kelemahan kami karena kami perlu meningkatkan kemampuan, kata Samer Saleh.
Semua lini kami bermain baik melawan Afghanistan dan kami berharap mereka akan lebih baik di pertandingan berikutnya, ujarnya. Sebelumnya, Yaman menang atas Afghanistan dengan skor 2-0 pada matchday pertama, 4 April 2025. Dua gol Yaman dicetak oleh Al-Ra'awi, 24, dan Al-Garash, 27. Kemenangan itu mengantarkan Yaman berada di puncak klasemen grup C dengan 3 poin. Sementara itu, Timnas U17 Indonesia juga meraih kemenangan pada laga pertama. Tim besutan Nova Arianto itu menang dengan skor tipis 1-0 atas Korea Selatan. 1 gol Garuda Asia dicetak oleh Evandra injury time lewat skema penalti. Hasil itu membawa Timnas U17 Indonesia berada di posisi kedua klasemen dengan 3 poin. Timnas U17 Indonesia kalah selisih gol dari Yaman. Nova Arianto ingin timnya fokus pada 2 laga tersisa, melawan Yaman dan Afghanistan. Meskipun saya bangga dengan perjuangan tanpa henti anak-anak saya di pertandingan pembuka, pekerjaan kami belum selesai, kata Nova Arianto. Kami masih memiliki 2 pertandingan lagi dan saya ingin para pemain tetap fokus sepenuhnya. Pertandingan ini menguras banyak tenaga tim saya, jadi meskipun persiapan kami melawan Yaman akan sama dengan Korea Selatan, saya perlu memperhatikan pemulihan pemain terlebih dahulu sebelum menyusun strategi, ujarnya. Pelatih Timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, mengakui bahwa ia banyak belajar dari Shin Tae-yong selama 4 tahun terakhir ini. Ilmu yang didapatkannya itu langsung ia terapkan untuk Timnas U17 Indonesia. Hingga akhirnya secara mengejutkan Timnas U17 Indonesia berhasil mengalahkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Itu merupakan laga perdana grup C Piala Asia U17 2025 di Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah, Arab Saudi, Jumat, 4 April 2025. Nova Arianto menerapkan taktik 3-4-3 dalam laga melawan Korea Selatan. Taktik tersebut sama persis yang dilakukan Shin Tae-yong saat menukangi Timnas Indonesia. Nova Arianto sadar diri bahwa Korea Selatan merupakan negara kuat di dunia sepak bola. Oleh karena itu, ia tidak ingin anak-anak asuhnya bermain menekan. Benar saja, Timnas U17 Indonesia bermain bertahan melawan Korea Selatan. Sesekali tim merah putih mengancam lewat serangan balik. Dewi Fortuna pun datang ke Timnas U17 Indonesia di akhir babak kedua. Garuda Asia mendapatkan penalti dan sukses dilaksanakan dengan baik oleh Evandra Florasta. Adapun Nova Arianto sebelumnya bertugas sebagai asisten pelatih Shin Tae-yong di Timnas Indonesia dalam 4 tahun terakhir. Nova Arianto hadir saat Shin Tae-yong sukses membawa Timnas U23 Indonesia menang lawan Korea Selatan pada laga 8 besar Piala Asia U23 2024 beberapa waktu lalu. Timnas U23 Indonesia menang adu penalti dengan skor 5-4 atas Korea Selatan. Sebelumnya, pertandingan harus bermain imbang 2-2 di waktu normal. Pastinya saya belajar banyak dari beliau, Shin Tae-yong. Setelah mempelajari permainan Korea Selatan, saya mencoba menerapkan taktik yang sama yang pernah beliau, Shin Tae-yong, lakukan. Saya bersyukur para pemain bisa sangat bekerja keras dan disiplin. Mereka mengerti dengan taktik tersebut, kata Nova Arianto Sabtu, 5 April 2025. Meski berhasil membungkam Korea Selatan, Shin Tae-yong tidak mengucapkan selamat kepada Nova Arianto. Tampaknya, Shin Tae-yong merupakan sosok profesional. Shin Tae-yong sudah tidak lagi bertugas untuk sepak bola Indonesia. Sebagai warga negara Korea Selatan, tentu saja ia mendukung negaranya tersebut. Tidak ada, kata Nova Arianto.